sebelumnya selamat ya, udah juara nih Liga Italia. Terima kasih banyak. Selamat juga udah menang Coppa Italia. Kalau sosial media itu nggak bisa gitu bercanda, apalagi bahas komunitas. Kalau kalian ngatain klub atau pemain sih monggo, tapi kalau soal rumah, semua pun komunitas, kalau rumahnya udah disenggol ya kita nggak akan diam gitu, nggak tahu kejelasan sampai kapan nih bisa ngadain nobar lagi secara skala besar gitu kan, nobar akbar lah bahasanya. Berharap seperti Conte waktu di awal 2011. Jadi tapi bedanya Pirlo sama Conte ini kan memang Pirlo kan benar-benar baru nih. Sedangkan si Conte kan memang udah punya pengalaman melatih di tim-tim Serie B ya. Jadinya saya bilang sih perjudian. Jerewetan ceking kita, jerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Serie A, video yang gue buat untuk ngebahas klub Serie A. Hari ini gue spesial banget mendapatkan kesempatan ngobrol dengan teman-teman perwakilan dari Juventus Club Indonesia, JCI. Gue hubungin lewat Twitter, ada WhatsApp-nya, gue hubungin lah. Pokoknya nomor-nomor yang ada di situ udah gokil. Ini gue seneng banget. Hari ini selain membahas tentang Juventus, tentu saja yang menjadi menarik bukan tadinya gue pinginnya sih ngobrolnya tentang Juventus Inter ya, skandal partai terakhir kemarin ketika Cuadrado jatuh insiden tabrakan sama Perisic kan, tetapi udah agak basi kan karena udah lewat harinya. Dan yang jadi lebih menarik adalah Juve tadi malam menang lawan Atlanta, ya artinya nanti kita akan ketemu di Inter Juve akan ketemu di Supercoppa ya namanya, gue jadi lupa. Kemudian ini adalah match terakhir yang mana Juve akan menjamu Bologna. Poinnya Juve itu ada di peringkat 5, poinnya berbeda 1 poin dengan Napoli dan Milan. Artinya Napoli dan Milan harus menang supaya nggak kekejar sama Juve. Atalanta cukup seri. Bahkan Atalanta kalah aja. Oh enggak, kalau Atalanta kalah poinnya sama dengan Juve. Gue nggak tahu nih head to headnya Juve sama Atalanta gimana. Karena kalau Milan menang, Juve menang, berarti harus bergantung dari partai Napoli. Juve yang paling parah nih, dia bergantung banget dari hasil partai lain, dia nggak cukup dengan menang. Oke deh, nggak berlama-lama, kita langsung ngobrol saja dengan teman-teman JCI, perwakilannya namanya Mas Ipul. Yuk. Selamat malam, Ya, Mas. Halo Mas. Malam ya Mas. Ya, suara saya terdengar ya Mas ya? Oh iya Mas, jelas Mas. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebuah kehormatan buat saya nih bisa ngobrol sama Juventus Club Indonesia nih. Walaupun kita beda klub, kita mungkin dari fans banyak yang saling ejek, cuman saya senang kalau bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang beda kubu nih. Karena kalau ngomongnya sama yang satu kubu kadang nggak seru lah. Kita punya pendapat yang relatif sama. Mas, sebelum saya nanya-nanya tentang Juve, JCI sekarang ada kegiatannya apa Mas selama pandemi, Mas? Selama pandemi beberapa sih kegiatannya online. Ada beberapa kegiatan dalam bentuk e-sport ya. Terus memang kan kita juga dibatasi perkumpulan dengan skala besar ya. Jadinya untuk sementara sih sejak awal pandemi itu tidak ada nobar, cuman ya semua dilakukan secara online. Jadi kayak turnamen e-sport yang melombakan ada 3 games, PUBG, Mobile Legends, sama PES Mobile sih kemarin. Jadi memang sampai sejauh ini kan kita juga masih harus dibatasi, belum tahu kejelasan sampai kapan nih bisa ngadain nobar lagi secara skala besar gitu kan, nobar akbar lah bahasanya. Tapi nobar-nobar kecil udah mulai ada nggak Mas sekarang, Mas? Yang terbatas. Di beberapa kota sih ya udah mulai nobar, cuman ya masih tetap menjaga protokol sih Mas. Memang udah mulai ada beberapa yang nobar. Itu ada e-sport PUBG Mobile Legends itu karena lagi pandemi terus dicari-cari kesibukan yang biar bisa tetap erat, atau sebelum pandemi juga ada Mas? Soalnya seru juga sampai kepikiran bikin PUBG Mobile Legends.
awalnya sih kemarin sempat jadi mengisi acara ulang tahun Juventus Club Indonesia sih di tahun lalu. Yang kebetulan awal-awal pandemi ya kita bikin kegiatan apa yang bisa dirayakan secara nasional. Jadinya ya udah kita bikin e-sport aja. Kebetulan kan PUBG Mobile Legends sama PES Mobile kan baik peminatnya nih. Jadi kita bikin dari perwakilan chapter, siapa yang mewakilin chapter, terus setelah chapter seleksi lolos di chapter naik ke tingkat regional yang skalanya itu provinsi. Jadi nanti di kami itu ada 8 regional dan sekarang 9 sih. Jadi setiap regional itu diwakilin ke tingkat nasional. Akhirnya ada juara secara nasional sih, Mas. Oke. Seru Gitu. banget. Terus kalau mau daftar ke JCI gimana, Mas? Bisa langsung daftar gitu aja, tinggal bayar uang pendaftaran atau gimana kalau di JCI, Mas? Untuk daftar member sih kita sih di pengurus itu buka pendaftaran tuh per 3 bulan. Jadinya per 3 bulan itu nanti misalnya si calon member kolektif di kotanya masing-masing di saat nobar atau ada event-event sosial lainnya, mereka dikolektif di waktu yang udah ditentukan pengurus pusat, misalnya setiap 3 bulan itu di tanggal 1 sampai 15. Nanti tanggal 15 itu nyetor data dan pembayaran. Mas. Jadi ada komunikasi juga antara si calon member dengan si pengurus chapter, bahkan teman-teman chapter, sehingga kan saling kenal gitu, Mas. Makanya kita arahkan ke kolektif chapter sih. Gitu. Oh, oke. Siap. Terima kasih, Mas. Sekarang saya mau ngobrol tentang Juve nih. Dini hari tadi baru menang lawan Atlanta nih, gila. Gue ngelihat Ronaldo sama Buffon ngangkat piala sebegitu senangnya, Kak. Gue agak gimana ya, maksudnya mereka kan levelnya level liga, ternyata dapat Copa sesenang itu. Kalau dari teman-teman Juve gimana sih, Mas? Yang selama ini terbiasa mendominasi liga, terus sekarang cuma dapat Copa tuh, biasa lah, bosan gitu, atau gimana, Mas? Ya, dibilang senang sih, namanya juara ya tetap senang ya. Ya, bisa dibilang juara hiburan, ya tetaplah bisa nambah koleksi juara. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya, si Copa ini memang bukan jadi protes utama ya sebenarnya. Dari protes utama kan champion, liga, baru Copa. Tapi ternyata liga lepas, ya terakhir tinggal adanya Copa. Jadi ya tetap bersyukur lah walau dapat Copa di tahun ini. Tapi apa, Mas, maksudnya gagal menjuarai liga setelah sekian lama mendominasi tuh, ya udahlah, nggak sebel-sebel banget gitu, maksudnya, atau gimana sih teman-teman tuh kalau di grup kayak ya udahlah, sekali setelah sekian lama mah nggak sedih-sedih banget gitu, atau gimana, Mas? Sebenarnya sih terkadang ya kita berpikirnya itu karena keseringan juga akhirnya bosan, tapi setelah hilang ya merasa kehilangan gitu. Ya jadi tambah seru lah Liga Italia lah, jadi nggak monoton ya. Kebetulan tim-tim pesaingnya udah mulai kompetitif ya kan, dengan semangatnya Milan, juara barunya Inter, Atalanta justru mengejutkan juga, dan Napoli yang masih bersaing di tiga Champions League. Jadi Liga Italia ini semakin seru gitu. Nggak ya Mas nonton Italia lah, Juve lagi paling gitu. Jadi sekarang kan lebih ketat nih, bahkan sampai match terakhir nanti perwakilan champion masih punya 2 slot lagi nih yang diperebutkan. Betul. Terus apa sih sebetulnya kalau dari analisis Mas Ipul dan teman-teman DCI selama ini, kalau di WA Group, bisa Juve ambruknya ambruk banget loh. Ini bukan dari peringkat 1, ke 2, ke 3. Sekarang bahkan peluang untuk masuk Liga Championnya paling kecil loh, karena paling bawah kan. Gimana, Mas, kalau menurut Mas Ipul? Kalau dari evaluasi saya pribadi sih memang dari tahun lalu itu ya satu memang Juve ini di awal musim perjudian ya, dengan juga Pirlo sebagai pelatih baru yang berharap seperti Conte waktu di awal 2011. Jadi
Tapi bedanya Pirlo sama Conte ini kan memang Pirlo kan benar-benar baru nih. Sedangkan si Conte kan memang udah punya pengalaman melatih di tim-tim Serie B ya. Jadinya saya bilang sih perjudian. Memang tapi selain dari Juve-nya sendiri, memang dari mulai tahun lalu itu tim-tim Serie A udah mulai pada bangkit ya. Bahkan tahun lalu sendiri di akhir musim runner up dengan juaranya cuman beda 1 poin. Jadi yang awalnya, yang dulu-dulunya bedanya udah lumayan jauh gitu, udah mulai mengikis, bahkan sekarang akhirnya keluarlah juara baru gitu. Jadi memang banyak sih yang faktornya ya, selain dari Juve sendiri, memang dari eksternal juga mulai kompetitif gitu, mulai bagus jadi persaingannya. Tapi optimis Pirlo di musim depan sebaiknya bertahan. Karena ini dapat Copa lah, lumayan nggak zong-zong banget lah. Atau gimana? Atau lebih baik Allegri, Zidane masih ada peluang. Bahkan Pep loh, kalau Pep juara sama City, Liga Champions mungkin udah saatnya dia cari pengalaman baru gitu. Atau gimana kalau dari bacaan Mas Ipul? Ya kalau dibilang pengennya gimana sih, pengennya ya pasti ganti pelatih yang lebih berpengalaman, yang udah pakem terhadap formasinya dia. Sedangkan kayak Pirlo sendiri karena masih baru melatih, belum ketemu formasi yang pas. Dari musim ini pun ada 4 formasi yang digunain, dari 3-4-2-1, 4-3-1-2, terus 3-5-2, bahkan lebih sering 4-4-2. Jadi untuk mempertahankan Pirlo yang masih mencari-cari formasi apa sih yang pas, itu kayaknya lebih baik digantikan sih untuk sementara. Biar Pirlo melatih tim lain dulu sampai pengalamannya cukup, balik lagi ke Juve gitu. Tapi Pirlo untuk ukuran pelatih baru sih menurut saya ya eksperimen atau apa ya, maksudnya bahkan kemarin waktu lawan Inter, Juve punya Marotta, punya Dybala, yang dipakai Kulusevski gitu untuk penyerangnya gitu. Memang si Pirlo memang se-eksperimental itu atau gimana sih? Chiesa kadang kanan, kadang kiri, kadang penyerang, kadang wingback kalau lagi pakai 3-5-2 gitu kan? Ya itulah yang saya bilang, masih ngotak-ngatik tim, masih belum ketemu mana tim yang pas. Pemain utama masih sering rombak-rombak. Jadi untuk satu sama lain bermain pun sepertinya masih perlu penyesuaian lagi, perlu pakem baru lagi gitu. Jadi memang akhirnya masih coba terus. Bahkan akhirnya menyusahkan diri sendiri gitu. Lawan tim-tim yang harusnya di atas kertas bisa raih poin penuh, buntu gitu. Jadi ya seri bahkan kalah. Sering sekali kayak gitu karena eksperimen yang memang belum ketemu. Bedanya sama Conte-nya di Inter, ya saya akuin Conte itu memang dari dulu selalu menggunakan 3-5-2, yang intinya mah siapapun pemainnya kalau udah pakem dengan formasinya dia ya gampang, dengan lebih mudah gitu menyesuaikan. Tapi kalau dari si pelatihnya sendiri masih gonta-ganti, masih otak-atik mana ya, pakai yang mana ya, gitu. Saya rasa belum waktunya lah ini. Mungkin cobalah dimatengin lagi Pirlo baru melatih Juve lagi nanti. Tapi kalau dari bacaan Mas Pirlo jadinya, Mas Ipul baca-baca berita, Pirlo stay ya. Maksudnya saya juga baca sih isu yang berkembang gimana musim depan. Pirlo dipertahankan nggak sama manajemen? Kalau dari perkembangan info-info terbaru sih sepertinya masih dipercaya Martinelli ya. Ya pertimbangannya banyak sih, mungkin dari finansial juga ya, karena memang COVID itu berdampak banget sama finansial, apalagi gaji pemain Juve yang lumayan besar, terus masukan dari penonton yang tadinya lumayan ya, akhirnya sekarang kan benar-benar di stop gitu, benar-benar nggak ada pemasukan. Mungkin selain itu juga si Sarri sama Allegri juga masih digaji sampai saat ini kan. Jadi iya Juve ngelatih 3 pelatih ya. Inter sih 2, cuman Spalletti sama Conte. itu dia. Jadi apalagi mau jadi pelatih baru, mungkin nanti ngegaji 4 orang jadi sama Pirlo ya.
Betul. Iya memang butuh sih sebenarnya pelatih baru. Cuman ya kalau dari desas-desusnya ya Pirlo masih bertahan sih ya. Sampai hari ini masih desusnya masih bertahan dia sama Reni dipertahankan. Liga Italia nggak usah pakai COVID aja udah paling miskin ya. Apalagi tanpa COVID lagi kan. Ya gitulah. Sampai PIGC-nya perlu pembenahan sih lah. Supaya Betul. menghidupkan klub-klub gitu. Oke Mas, pertanyaan yang sebetulnya paling saya tunggu-tunggu, saya ingin mendengar komentar Mas Ipul bercerita teman-teman DCI di WA Group tuh apa sih waktu melihat pertandingan Inter Juve yang Cuadrado penalti dari insiden sama Perisic. Kalau dari teman-teman ngelihatnya gimana? Memang murni foul atau gimana sih? Ini dari secara teknis atau dari secara supporter nih? Ya supporter, maksudnya saya lebih suka supporter lah. Kalau teknis kita semua kan nggak ahli ya. Maksudnya kita bisa baca di berita. Saya lebih suka melihat sudut pandangnya. Kita kan bisa subjektif lah. Tapi saya pengen denger aja kalau teman-teman Juve tuh gimana sih kalau di WA Group ngeliat kayak gitu? Oke, kalau dari kami sih sebenarnya ya tahu lah dengan insiden mungkin ya dibilang orang banyak itu harusnya nggak penalti ya. Bahkan yang diharusnya penalti Juve penalti aja udah jadi rumor yang macam-macam ya. terhadap Tapi kalau saya pribadi sih terhadap penalti itu memang ya selain ada sentuhan sih sebenarnya ada sentuhan dan kedua mungkin ada tambahan acting dari Cuadrado yang dapat mengelabui wasit ya. Tapi memang itu bumbu sepak bola ya, itu penting sebenarnya. Betul. Apalagi di menit-menit akhir itu ya kalau bisa mas kelas pemain bintang pun ya kan kalau disenggol dikit menit akhir depan gawang ya. Neymar aja pe guling-guling. Pemain paling gua benci deh. Gua rasa penonton Inter lain itu gua benci banget lihat mukanya, tengilnya, nyebelin banget semua. Kalau Juve seseneng itu atau gimana sih lihat pemain kayak Cuadrado gitu? Sebenarnya Cuadrado ini kalau di Juve sih masih bisa dibilang masih angin-anginan ya. Kadang gitu. bagus, kadang kacau gitu kan. Tapi penampilan kemarin lawan Inter sih saya rasa memang pantas jadi man of the match dia karena agion payah banget dia ya. Gesit sih dibilang gesit, cuman kadang-kadang passingnya berantakan sih. Gitu. Bahkan bisa jadi asis dari striker lawan kadang-kadang. Soalnya kalau ngelawan Inter dia pasti on fire terus nih anak nih. Mungkin ya biasa lah gengsi lah. Kalau Chiellini kontraknya habis kapan sih Mas Chiellini? Tahu nggak Mas? Soalnya gue kadang mikir Chiellini ini bisa ke Inter nih free transfer. Kayaknya mentang-mentang Inter punyanya orang Cina nih, kayaknya duplikat Juve banget ya nggak? Bener, strateginya Cina ya kan dari pelatih, dari pencari bakat, semua dibajak. Tapi kalau sendiri, saya belum tahu ya sampai kapan. Cuman saya rasa ya, butuh penyegaran memang Chiellini. Oke. Mas, saya nggak mau lama-lama ngobrol soalnya ya itu dia banyak netizen yang nonton bilangnya bikin video mah 15-20 menit aja kasihan kuotanya daripada obrolan kita nggak ada yang denger. Jadi saya nggak akan panjang-panjang. Oke Mas, saya jadi ingat satu, saya pernah baca di Twitter, terserah Mas mau jawab atau enggak. Itu yang ada apa insiden yang surat-surat somasi itu apa sih Mas? Saya nggak begitu mudeng. Itu BCI atau bukan ya? Oh iya betul. Itu gimana sih Mas? Sedikit aja kalau boleh, kalau mau cerita ya, saya nggak masalah. Ya, itu gimana? Tidak apa sih Mas, kita sharing-sharing aja lah. Ya, sebenarnya sih berawal dari postingannya Pandit Football. Ya mungkin awalnya iseng sih si beliau ini iseng komen dengan bahasanya DC ini nggak bisa 9 tahun juara nggak bisa merayakan seperti Inter, seperti IC karena pengurusnya korupsi. Nah, sebenarnya sih kami itu mau membuktikan omongan itu
kalau memang data dia valid, dia tahu buktinya, ayo kita buka gitu. Nah, memang setelah posting sebelum surat itu keluar, kita ada komunikasi, tapi titik tengah untuk ketemunya ini nggak ada kesepakatan mau ketemu. Kebetulan dia orang Bogor, mau ketemu di Bogor atau mau ketemu di Jakarta. Ketemunya di daerahnya dia gitu, alasan jarak atau apa gitu. Ya dari segi kami sih memang namanya di sosial media ya, kalau kelamaan itu bola saljunya semakin besar gitu. Hingga akhirnya ya kita sebenarnya ini shock terapi atau bahasa pembelajaran buat kita semua ya, kalau di sosial media itu nggak bisa gitu bercanda, apalagi bahas komunitas. Kalau kalian ngatain klub atau pemain sih monggo, tapi kalau soal rumah, semua pun komunitas, kalau rumahnya udah disenggol ya kita nggak akan diam gitu, nggak bisa diam. Jadi memang kemarin berawal dari bercandaan sih sebenarnya, cuman kita nggak bisa itu nganggap itu bercanda gitu. Lalu akhirnya gimana, Mas? Udah ketemu orangnya atau gimana jadinya? Terakhir sudah selesai, sudah ketemu. Kebetulan akhirnya sepakat ketemu di Kota Bogor. Ya kebetulan saya sendiri kemarin nemuin beliau sama beberapa teman. Ya setelah kita ketemu ngobrol, saya minta alasan dia kenapa dia bicara seperti itu, buktinya mana? Ayo kita ngobrol, kalau memang benar ya coba dibuktikan gitu. Ternyata memang dia nggak punya bukti yang valid dan dia hanya dapat dari sosial media yang belum tentu benarnya gitu. Jadinya ya akhirnya kagak ada pembuktian dari dari komentar itu. Dia hanya bercanda sih intinya mah. Jadi ya udah, kesepakatannya ya gimana caranya membalikan nama baik GCI, mengklarifikasi gitu kan. Ya, Sudah diklarifikasi ya, Mas, akhirnya secara terbuka? Dia melalui surat sama foto sih kemarin pas kita ketemu. Jadi dia buat surat perminta maaf gitu. Oke. Memang kalau secara personal sih saya rasa jangan dulu ya. Bukan jangan dulu ya. Saya sih melihat anak ini kena mental soalnya diserang netizen. Jadi kalau dia nongol dengan sosial medianya dia atau memang video ya, kemarin tuh kesepakatannya sama-sama kita kasihan lah mentalnya, apalagi terakhir fotonya sama anaknya gitu kan. Mungkin dia bercanda, cuman akhirnya dia kena efeknya lah gitu. Oke. Sip. Oke deh, terima kasih banyak Mas Ipul atas waktunya. Kalau berkenan nanti kita ketemu lagi di Super Italia, berarti kita ketemu ya. Oh, betul. Final ya. Sebelumnya selamat ya, udah juara nih Liga Italia. Terima kasih banyak. Selamat juga udah menang Coppa Italia. Inter terakhir Juve lawan siapa, Mas? Match lawan terakhir. Bologna sih. Lawan Bolonya ya. Bolonya mau udah aman lah ya. Harusnya udah tanpa beban, tapi justru bahaya yang tanpa beban gitu. Bukan tanpa beban, justru Juve punya beban. Biasanya Juve lawan tim kecil itu yang lebih ngeri malah. Ya iya, dan Bolonya kan main tanpa beban, dia nggak ada target Begra. Iya. Jadi all out aja. Iya, betul. Memang sekarang tim kecil, bukan tim yang melawan tim yang butuh poin lagi semangat sih. Terakhir tuh Cagliari lawan Milan juga saya rasa gila semangat banget dari menit awal, memang kayak partai final. Padahal yang main orang anak mabok tuh. Nenggolan. Gak jelas. Makanya semangat sekali kemarin Cagliari mainnya. Tapi hokinya juga Juve, Milan ketemu Atalanta nih kan, yang harus menang juga. Kalau mereka seri Juve menang gimana sih? Saya nggak hafal poinnya. Kalau Milan ini jadi kan sekarang ini Milan sama Juve ini. Kalau Milan seri Juve menang, ya Milan yang menunggu hasil dari Napoli ya. Cuman kalau memang Milan menang, Napoli menang, Juve menang pun ya. Oh iya, jelas. Karena head to head di Liga Italia kan head to head antar klub ya, bukan selisih memasukkan atau kemasukan. Oh gitu.
Oke deh, Mas Ipul, terima kasih. Gimana Mas, silakan. Ya udah, oke. Terima kasih banyak Mas Ipul atas waktunya. Maaf mengganggu. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Mas. Sehat terus. Sukses untuk JCI, Juve-nya dengan sukses. Thank you, bye-bye. Bye. Terima kasih banyak teman-teman JCI, senang banget dapat kesempatan. Gua selalu punya pikiran bahwa walaupun kita saling ejek, ya namanya juga dinamika rivalitas fans layar kaca, bahkan nggak cuma layar kaca, fans di stadion juga begitu, tapi kan tetap budaya bertutur, budaya ngobrol tetap harus ada. Jadi terima kasih banyak teman-teman JCI, semoga kedepannya teman-teman komunitas Milan, fanbase Milan bisa diajak ngobrol juga. Untuk teman-teman gimana nih feelingnya nih yang nonton? Mungkin kebanyakan teman-teman Inter yang gua udah kenal di kolom komen lebih milih Milan atau Juve yang ada di Liga Champions nih. Kalau sebel sih gara-gara insiden partai skandal kemarin sih Juve sebel banget ya. Tapi kalau Milan nih tengil juga. Aduh sayang banget nih Lazio nih nggak bisa diandalkan. Coba Lazio bisa diandalkan kemarin-kemarin nggak kalah di partai akhir-akhir. Bisa tuh Napoli Lazio masih ada peluang. Sampai di sini dulu Cerewetin Serie A. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.